Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Khairul Furqon, SOS MM. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Adib Sultan, STMT, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Writing Negative Message, atau dalam bahasa Indonesianya menulis pesan negatif. Bisa di next. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rangga Zulfa Pramadan selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini, dari kelompok 9. Yang pertama ada Ananda Yulia Rahma Putri, yang kedua ada Dede Rahma Alivia, yang ketiga ada Fitriah Umul Nur Hasanah, yang keempat ada Linda Alia Zahra, yang kelima ada saya sendiri Rangga Zulfa Pramadan, yang keenam ada Salsabila Munigar, yang ketujuh ada Tiara Rizky Azahra, dan yang terakhir ada Yudito Ukisinaga. Bisa di next. Baik, untuk materi The Three Step Process akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ananda Yulia Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan membahas sedikit terkait apa itu pesan negatif atau negative message. Jadi, pesan negatif ini merupakan pesan buruk atau informasi-informasi yang kurang baik yang berdampak negatif baik kepada pendengarnya ataupun juga kepada perusahaan gitu. Dampak negatifnya juga bisa dampak material ataupun non material seperti pendengarnya setelah menerima pesan negatif itu merasa marah, kecewa, sedih, dan sebagainya. Dalam hal bisnis, pesan yang negatif itu bisa berdampak pada rusaknya hubungan bisnis yang sudah dijalani oleh perusahaan atau bahkan bisa mengakibatkan putusnya jalin kerjasama gitu antara dua perusahaan akibat pesan negatif yang disampaikan. Nah, pesan negatif tadi memang berdampak buruk, tapi tetap harus disampaikan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ada beberapa langkah yang harus diikuti agar pesan yang disampaikan itu dampak negatifnya terkurangi gitu. Nah, contoh dari pesan negatif tadi seperti pesan yang disampaikan perusahaan kepada konsumen terkait produk yang dipesan gitu, misal produknya rusak atau salah mengirimkan produk dan sebagainya. Nah, akibat pesan negatif ini konsumen bisa saja berpendapat bahwa perusahaan ini tidak profesional, si pendengarnya bisa merasa marah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perusahaan harus pintar gitu memilih strategi, memilih metode dalam menyampaikan pesan negatif untuk meminimalisir dampak dari pesan negatif itu sendiri. Nah, bahasan yang pertama adalah langkah-langkah dalam menulis pesan negatif. Jadi ada 3 langkah, ada planning, ada writing, ada completing. Nah, yang penjelasan detailnya akan dibahas di slide selanjutnya. Next slide. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih detail terkait dengan langkah-langkah menulis pesan negatif tadi, ada bahasan lain gitu, yaitu 5 tujuan menulis pesan negatif. Nah, di antaranya yang pertama adalah untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi, pesan negatif tadi kan adalah pesan buruk. Jadi, tujuan yang pertama adalah menyampaikan pesan tadi gitu, meskipun pesan yang disampaikan adalah pesan yang kurang baik gitu atau pesan yang buruk. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan dari pendengarnya. Misal, dalam contoh tadi gitu, perusahaan mengatakan kepada konsumen bahwa produk konsumen itu ternyata salah kirim gitu atau ada kecacatan. Nah, tentunya perusahaan berusaha menyampaikan dengan cara yang baik, dengan metode yang benar agar si konsumen bisa menerima pesan negatif tadi. Tujuan yang ketiga adalah mempertahankan niat baik dari si pendengar. Selanjutnya tujuannya adalah mempromosikan citra perusahaan yang baik, serta meminimalkan korespondensi atau urusan surat menyurat di masa yang akan datang terkait masalah yang ada sekarang. Lanjut slide-nya. Nah, selanjutnya adalah merencanakan pesan. Jadi kan tadi disebutkan gitu bahwa ada 3 langkah dalam menulis pesan negatif. Yang pertama, merencanakan, yang kedua menulis, dan yang ketiga
menyelesaikan. Nah, sekarang masuk ke langkah yang pertama, yaitu merencanakan pesan. Jadi di tahap merencanakan ini ada nih beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, menganalisis situasi, menentukan tujuan, kemudian juga menentukan profil dari si pendengarnya, mengumpulkan informasi, dan juga memilih media. Kenapa hal ini tuh penting untuk diperhatikan? Karena misal yang pertama gitu ya, dalam hal situasi. Jadi dengan situasi yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, dan juga dengan pendengar yang berbeda, metode dalam menyampaikan pesan pun juga berbeda gitu. Karena pendekatan serta metode menyampaikan informasi itu disesuaikan dengan siapa pendengar dari informasi tersebut, bagaimana situasi dan kondisi ketika akan menyampaikan informasi itu. Jadi hal itu harus diperhatikan. Nah, jadi ada beberapa pendekatan dalam menyampaikan pesan negatif gitu kepada si pendengar. Yang pertama, pendekatan secara langsung, dan yang kedua ada pendekatan tidak langsung. Nah, kalau pendekatan secara langsung ini langsung menyampaikan berita buruknya di awal. Terus baru kemudian di akhir selanjutnya ada penjelasan-penjelasan, ada pemberian motivasi dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pendekatan secara tidak langsung. Nah, kalau pendekatan secara tidak langsung, berita buruk itu disimpan di akhir. Jadi di awal bahasan tentang hal-hal yang baik terlebih dahulu, mengobrol dulu dengan pendengarnya, baru nanti di akhir dibahas tentang berita buruk yang akan disampaikan. Nah, untuk menentukan nih apakah pendekatan yang dilakukan pendekatan langsung atau tidak langsung, itu tuh ditentukannya sesuai dengan situasi kondisi saat itu serta siapa pendengar yang dihadapi saat itu. Nah, karena itulah gitu. Jadi situasi, tujuan dan profil penonton tuh penting gitu untuk dianalisis terlebih dahulu sebelum menyampaikan sebuah pesan negatif. Nah, hal yang harus diperhatikan yang lainnya adalah mengumpulkan informasi. Jadi, informasi yang disampaikan nantinya itu tuh harus informasi yang jelas. Kemudian juga informasi yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Dan sebagai tambahan juga ya, perusahaan harus menyediakan fasilitas ataupun memberikan kesempatan kepada pendengarnya untuk bertanya terkait informasi yang disampaikan, ataupun mungkin untuk menyanggah pesan buruk yang disampaikan oleh perusahaan. Lanjut. Nah, langkah yang kedua adalah menulis pesan. Sama seperti langkah yang pertama tadi, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Yang pertama, mempertahankan sikap. Jadi dalam menulis pesan, pesan yang ditulis itu tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada audiens. Yang kedua, bangun kredibilitas dan juga lindungi citra perusahaan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menulis pesan yang profesional, di mana pesan itu tuh menghindari tuduhan, tidak menyudutkan salah satu pihak, dan juga ditulis dengan jelas. Artinya informasi yang disampaikan itu jelas dan juga mudah untuk diterima oleh si pendengarnya. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah jadilah sensitif. Di sini tuh sensitif dalam menilai kondisi dan situasi yang ada saat itu, serta menilai kondisi pendengar pesan tersebut. Nah, hal terakhir yang juga harus diperhatikan di dalam menulis pesan adalah sebelum menyebutkan pesan itu di awal ataupun di akhir, berikan kata-kata positif. Nah, tujuannya untuk memotivasi ataupun untuk mengurangi rasa sedih ataupun rasa kecewa dari pendengar. Contohnya, seorang atasan gitu menyampaikan tentang penurunan penjualan, misal, penjualan perusahaan kita menurun 10% di tahun ini. Nah, setelah menyampaikan pesan buruk tersebut, atasan bisa memberikan kalimat-kalimat positif di akhirnya gitu, seperti, tapi saya yakin bahwa penjualan kita akan meningkat di tahun depan, karena produk kita itu sangat unik dan juga diminati oleh masyarakat. Nah, selain itu, saya juga percaya bahwa kita memiliki tim yang solid dan juga tim yang profesional, sehingga bisa menyusun strategi untuk meningkatkan penjualan di tahun depan. Nah, kalimat tadi tuh sebaiknya tetap disebutkan gitu, meskipun pesan yang kita sampaikan adalah pesan buruk. Tujuannya untuk memotivasi dan juga untuk memberikan semangat gitu kepada pendengar setelah mendapat berita atau mendapat informasi yang buruk tadi. Nah, langkah selanjutnya, next slide.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ananda atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Rizky Azahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, langkah yang ketiga ada completing the message atau melengkapi pesan. Dalam sebuah pesan, kesalahan kecil kemungkinan akan membesar di benak para pembaca ketika mereka bereaksi terhadap berita yang negatif. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penulis. Yang pertama ada revise the content atau merevisi konten. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memastikan pesan yang disampaikan itu lebih jelas, lengkap, dan ringkas. Nah, poin yang kedua ada produce a professional message atau menghasilkan pesan profesional. Yang ketiga, profit the message atau koreksi pesannya. Nah, kedua poin tadi ini dilakukan untuk menghilangkan kesalahan dari penulis pesan. Poin yang keempat ada deliver the message atau sampaikan pesannya. Nah, usahakan si pemberi pesan itu segera mungkin menyampaikan pesan kepada penerima pesan karena jika menunda berita buruk itu dianggap menjadi tidak etis atau bahkan menjadi ilegal. Next slide. Materi yang selanjutnya ada developing negative message atau mengembangkan pesan negatif. Nah, hal ini dilakukan untuk menciptakan pesan-pesan yang bernilai efektif dan cepat. Di antaranya ada choose the best approach atau pilih pendekatan yang terbaik. Nah, sebelum mengorganisasi poin utama dari sebuah pesan, maka penting untuk penulis untuk memilih dua pendekatan, yaitu ada pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, poin yang kedua ada adapt to the audience atau beradaptasi dengan penonton. Nah, sebelum kita benar-benar menulis sebuah pesan, maka bersikaplah sensitif terhadap variasi antar budaya atau antar penerima baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, hal itu dilakukan agar tidak terjadi masalah saat menyampaikan sebuah pesan tersebut. Yang poin yang ketiga ada maintain high standard of ethics and etiquette atau pertahankan standar etika dan etiket yang tinggi. Nah, untuk memenuhi spirit dari sebuah pesan, maka penerima harus tetap fokus dan memastikan bahwa kita sebagai penulis tetap mempertahankan standar etika yang tinggi. Next slide. Oke, yang selanjutnya ada choosing the best approach atau memilih pendekatan yang terbaik. Nah, untuk menulis atau menyampaikan sebuah pesan negatif, maka digunakan dua pendekatan tadi, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Contoh penyampaiannya, pendekatan langsung yaitu dengan menyampaikan berita buruk secara langsung kepada penerima pesan. Seperti tadi disampaikan di awal. Nah, sedangkan pendekatan tidak langsung dilakukan dengan mencoba mengurangi dampak dari berita buruk dengan mempermudah cara untuk mengatakannya melalui percakapan yang dilakukan sebelum menyampaikan berita buruk atau disampaikan di akhir. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang dapat membantu menyampaikan berita buruk. Yang pertama, artinya akankah kabar buruk itu datang sebagai kejutan? Yang kedua, apakah pembaca lebih menyukai pesan singkat yang langsung ke intinya? Yang ketiga, ada seberapa pentingkah berita ini bagi pembaca? Yang keempat ada apakah Anda perlu menjaga hubungan kerja yang erat dengan audiens? Yang kelima ada apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca? Yang keenam ada apa gaya pilihan organisasi Anda? Dan yang ketujuh ada berapa banyak komunikasi tindak lanjut yang Anda inginkan? Next slide. Nah, materi selanjutnya ada direct approach atau pendekatan langsung. Dalam menyampaikan pesan menggunakan pendekatan langsung ini, menyatakan berita buruk di awal itu tidak selalu buruk. Ada dua keuntungan dari hal tersebut, yaitu dapat memperpendek pesan dan dapat memberikan waktu yang lebih singkat bagi penerima untuk mencapai ide pokok dari pesan tersebut. Nah, ada juga 3 hal dalam menggunakan pendekatan langsung secara efektif. Nah, yang pertama ada nyatakan kabar buruknya. Nah, jika berita buruk tersebut bersifat menghancurkan atau bersifat
negatif gitu, maka pertahankan emosi ketika menyampaikan pesan dengan tenang, profesional, serta tetap fokus pada berita yang akan disampaikan. Lalu, pastikan si penerima pesan tersebut memahami isi dari pesan dengan segera mungkin tanpa membaca atau bertanya mengapa berita tersebut buruk. Poin yang kedua ada berikan alasan. Nah, dalam beberapa keadaan, penjelasan berita buruk dalam bentuk pernyataan mengenai bagaimana cara kita dalam memperbaiki atau merespon berita buruk merupakan ide yang baik. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir ada akhiri dengan penutupan positif. Seperti tadi yang rekan saya sudah jelaskan, setelah kita menjelaskan atau menyampaikan berita negatif, maka kita selanjutnya menutup pesan tersebut dengan sikap yang positif, seperti meyakinkan bahwa di kemudian hari akan menjadi lebih baik seperti itu. Dan dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitriah Umul Nur Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu, boleh di next slide. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai the indirect approach atau pendekatan secara tidak langsung. Nah, pendekatan tidak langsung ini membantu para pembaca bersiap untuk menerima berita buruk dengan cara menyampaikan terlebih dahulu alasan-alasan dari berita buruk tersebut. Namun tujuannya bukan untuk mengabarkan berita buruk, menindaknya atau membatasi tanggung jawab, tetapi pendekatan tidak langsung ini tujuan utamanya adalah untuk meredam pukulan dan membantu para pembaca menerima situasi yang ada. Nah, terdapat 4 langkah dalam menyampaikan pesan negatif menggunakan pendekatan tidak langsung, yaitu yang pertama ada begin with a buffer atau mulailah dengan penyangga, dan yang kedua follow with reasons atau ikuti dengan alasan, yang ketiga state the bad news atau nyatakan kabar buruknya, dan yang keempat end with a positive close atau akhiri dengan penutupan yang positif. Boleh di next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu yang pertama tadi ada begin with a buffer atau buka dengan sebuah penyangga. Nah, langkah pertama dalam menggunakan pendekatan ini adalah dengan menggunakan sebuah penyangga, yaitu sebuah pernyataan yang netral dan tidak kontroversial yang sangat berhubungan dengan pokok pesan. Nah, sebuah penyangga akan membangun landasan yang sama dengan pembaca pesan. Penyangga yang baik juga harus relevan dan sifatnya itu tulus. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, di sini ada beberapa yang harus dilakukan dalam membuat pesan secara tidak langsung. Yang pertama yaitu show appreciation atau tunjukkan penghargaan. Dalam kalimatnya harus menunjukkan sikap menghargai pembaca atas apa yang ditawarkan atau diajukan oleh pembaca. Nah, yang selanjutnya ada pay attention atau perhatian, yaitu memberikan perhatian kepada pembaca. Dan yang selanjutnya ada compliment reader atau pembaca pujian. Yang selanjutnya the understanding, yaitu jadilah pengertian. Dan yang terakhir show sincerity atau tunjukkan ketulusan. Adapun hal-hal yang harus dihindari yaitu mengatakan tidak, dan yang selanjutnya nada yang tahu segalanya, dan yang selanjutnya yaitu hindari dari frase yang bertele-tele. Jadi diusahakan dengan bahasa yang jelas dan lugas dalam menyampaikannya. Dan yang selanjutnya yaitu apologies atau permintaan maaf karena dapat memberikan kesan yang kurang enak. Nah, yang terakhir yaitu lengthy buffers atau penyangga yang panjang karena takutnya si isi dan tujuan dari penulis tidak tersampaikan kepada pembaca. Boleh di next slide. Nah, langkah yang kedua yaitu berikan alasan-alasan dan informasi tambahan. Nah, sebuah penyangga yang efektif berfungsi sebagai batu pijakan selanjutnya dari pesan yang ingin disampaikan, di mana kita akan membangun penjelasan dan informasi yang akan mencapai puncaknya dalam berita negatif yang akan disampaikan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam memberikan alasan-alasan dan informasi tambahan, yaitu yang pertama, guide your readers atau bimbing pembaca Anda,
Jadi kita sebaiknya membimbing pembaca dalam membaca dan mengertikan pesan yang kita sampaikan kepada pembaca, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah arti dalam mengartikan suatu pesan. Nah, langkah selanjutnya yaitu provide support atau menyediakan dukungan. Kita hendaknya memberikan suatu support atau dukungan kepada pembaca karena pesan yang disampaikan akan membuat setidaknya pembaca itu merasakan sedih gitu. Jadi kita seenggaknya bisa mensupport si pembaca pesan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu suggest benefits atau sarankan manfaat. Memberikan saran juga hal yang diperbolehkan, bahkan diharuskan ya, karena dengan begitu pembaca akan lebih mengetahui manfaat dan apa tindakan yang harus diambil selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu minimize policy atau meminimalkan kebijakan. Ada beberapa yang harus dipahami dalam ada beberapa yang harus dipahami dalam membuat pesan. Yang pertama, boleh next selanjutnya. Next slide dulu. Nah, selanjutnya yaitu langkah ketiga untuk lanjutkan dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Setelah memaparkan alasan dengan baik yang logis, sekarang secara psikologis pembaca telah siap menerima berita buruk yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada 3 teknik untuk menangani berita buruk dengan hati-hati. Yang pertama yaitu kurangi tekanan pada berita buruk. Contohnya dengan mensubordinasikan berita buruk dalam sebuah kalimat kompleks. Contohnya pada kalimat, departemen kami sedang kekurangan tenaga kerja. Jadi saya akan membutuhkan semua staf yang paling tidak untuk 2 bulan ke depan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian gunakan pernyataan pengandaian. Tujuannya untuk menyiratkan bahwa penerima dapat menerima atau mungkin suatu hari akan menerima jawaban yang baik agar dapat memotivasi penerima pesan. Contohnya pada kalimat ketika Anda sudah memiliki pengalaman, lebih baik mengenal manajerial silakan untuk melamar kembali. Nah, yang terakhir yaitu fokus pada hal positif, yaitu beritahukan apa yang telah Anda kerjakan, bukan apa yang tidak Anda kerjakan. Ketika menyampaikan berita buruk secara tersirat, pastikan kembali bahwa penerima pesan dapat memahami seluruh isi pesan, termasuk berita buruk itu sendiri. Nah, menahan informasi negatif atau menekankan pada informasi positif itu sendiri adalah tindakan yang tidak etis dan tidak adil bagi pembaca pesan. Boleh next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Fitria atas penyampaian materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Salsabila Munigar. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, moderator. Tes suara saya ada? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya adalah close on the positive note. Berarti tutup catatan itu dengan hal yang positif. Nah, jadi ada beberapa poin nih di sini. Yang pertama, hindari kesimpulan yang tidak pasti. Nah, jika situasi atau keputusan nanti sudah final, hindari pernyataan seperti, oh saya percaya kalau keputusan kami ini sudah memuaskan. Nah, menyiratkan bahwa masalah tersebut masalah tersebut itu terbuka untuk diskusi atau negosiasi lagi. Nah, yang kedua, kelola harapan tentang korespondensi di masa depan atau batasi korespondensi di masa mendatang. Nah, jadi maksud di sini adalah dorong komunikasi itu untuk bisa terus hidup. Nah, hanya jika kita bersedia untuk mendiskusikan keputusan kita lebih lanjut. Tapi jika tidak, hindari kata-kata seperti jika kita memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditulis. Nah, itu sering terjadi ya. Nah, oke, selanjutnya adalah tetap optimis tentang masa depan. Jadi ekspresikan optimisme jika itu perlu. Nah, jika situasinya mungkin baik di masa depan, bagikan itu kepada para pembaca jika itu memang relevan. Nah, namun jika
hal tersebut menyarankan kemungkinan posisi perubahan itu, nah kita sendiri ini tidak memiliki wawasannya bahwa itu mungkin terjadi, itu sebaiknya tidak dilakukan. Oke, selanjutnya bersikaplah tulus. Nah, jadi hindari hal-hal klise yang tidak tulus kita melakukannya mengingat berita buruk. Nah, jika kita tidak dapat membantu, jangan katakan seperti ini. Misalkan, jika kami dapat membantu, silahkan hubungi kami. Nah, ingatlah bahwa penutupan itu dapat memiliki dampak yang bertahan lama pada audiens kita. Nah, meskipun mereka kecewa, tinggalkan kesan seperti itu bahwa mereka diperlakukan dengan hormat. Dan yang terakhir adalah tetap percaya diri, remain confident. Nah, gitu ya teman-teman, itu adalah 5 hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, selain itu, setelah kita menjelaskan berita negatif tadi, tutup pesan tersebut dengan sikap positif, tetapi jujur dan tetap penuh penghormatan. Contohnya seperti ini. Terlepas dari usaha terbaik semua orang untuk mencapai penjualan lebih banyak di triwulan yang lalu, penerimaan penjualan turun 14% dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun. Nah, laporan dari petugas lapangan menunjukkan bahwa penurunan ekonomi di Asia telah mengurangi permintaan atas produk kami. Namun demikian, saya tetap percaya bahwa kami mempunyai produk terbaik untuk para pelanggan dan kami akan terus mencari cara untuk mendorong peningkatan penjualan di pasar-pasar utama ini. Nah, itu untuk tambahannya. Oke, boleh next. Nah, di sini ada cultural difference. Jadi perbedaan budaya. Nah, yang pertama itu ada proper tone, yang kedua ada message organization, yang ketiga ada cultural conventions. Nah, kita mulai dari proper tone aja dulu ya. Nah, teman-teman, bahwa hambatan dalam budaya itu sekerap terjadi ya. Karena perbedaan budaya itu kita jadi sulit terkadang untuk terjadinya pesan negatif itu terjadi, itu sering banget karena perbedaan budaya. Nah, jadi hambatan dari perbedaan budaya itu adalah hambatan yang disebabkan oleh semantik. Nah, kata-kata dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang yang berbeda, terutama orang-orang yang berasal dari budaya nasional yang berbeda. Nah, beberapa kata tidak diterjemahkan di antara budaya-budaya. Kata-kata dalam Finlandia misalkan ya, yaitu sisu. Artinya adalah segala sesuatu yang mirip dengan nyali atau ketekunan yang mantap. Tetapi pada dasarnya teman-teman, tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu dia. Nah, para kapitalis baru di Rusia memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan mitra dari negara Inggris atau Kanada karena istilah-istilah dalam bahasa Inggris seperti misalnya efisiensi, pasar bebas, terus regulasi tidak memiliki padanan istilah dalam bahasa Rusia, itu beda. Jadi mereka bingung, sebenarnya ada kebingungan. Nah, yang kedua ada hambatan lagi nih, selain yang kita paparkan di sini, ada hambatan lagi, yaitu yang disebabkan oleh konotasi. Kata itu memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda, gitu kan ya. Negosiasi di antara para eksekutif itu, misalkan kita ambil contoh dari negara Amerika Serikat dan Jepang. Nah, mereka dapat dalam komunikasi mereka akan sulit ya. Yang dapat menyulitkan adalah karena kata-kata dalam bahasa Jepang seperti hai itu diterjemahkan sebagai iya. Tetapi konotasinya adalah iya, saya sedang mendengarkan, dan bukannya iya, saya menyetujuinya itu di bahasa Jepang itu kan. Hai itu kan kayak, oh iya, aku lagi dengerin nih. Bukan berarti, hai aku setuju. Bukan kayak gitu ya dalam bahasa Jepang. Itu yang jadi hambatannya, teman-teman. Oke, ada lagi nih. Yang ketiga, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada tadi, proper tone. Nah, pada beberapa budaya, bahasa adalah formal. Nah, pada budaya lain, itu tidak formal. Dalam beberapa budaya, perubahan nada bergantung pada konteks. Orang-orang berbicara secara berbeda di rumah,
terus dalam situasi sosial, di tempat kerja, ketika kita bergaul itu beda. Budaya nadanya tuh bergantung pada situasi, teman-teman. Nah, menggunakan gaya pribadi yang informal pada situasi di mana gaya formal lebih diharapkan dapat menjadi tidak tepat. Oke, yang terakhir ada perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Jadi, individu dari budaya-budaya individualis, mereka lebih cenderung menjadi lebih nyaman dengan konflik secara langsung dan akan membuat sumber dari ketidaksepakatan menjadi terbuka dengan jelas. Budaya kolektivis cenderung lebih mengakui konflik hanya secara implisit dan menghindari perselisihan dan syarat emosional. Mereka akan mengaitkan konflik dengan situasi yang lebih daripada individu dan oleh karena itu tidak memerlukan permintaan maaf kalau bagi mereka gitu. Secara eksplisit untuk memperbaiki hubungan, sedangkan budaya individualis lebih memilih pernyataan yang menerima pertanggungjawaban secara eksplisit atau konflik dan permintaan maaf di depan umum untuk memperbaiki hubungan. Nah, teman-teman, dari itu semua bahwa ada dampak dari pesan-pesan yang negatif. Saya ambil satu contoh deh. Ketika Radio Shack memutuskan untuk memberhentikan 400 pekerjanya, mereka menerima banyak sekali cemoohan dari dalam maupun dari luar perusahaannya, baik internal maupun eksternal di perusahaannya. Dengan melakukannya melalui email mereka itu. Nah, para pekerja juga berhati-hati ketika mengkomunikasikan pesan-pesan negatif melalui email. Nah, karena apa? Karena kandungan yang tidak layak atau negatif dapat membahayakan pekerjaan kita saat ini dan menghilangkan kita dari pertimbangan posisi yang baru. Jadi perlu ada kehati-hatian, teman-teman. Nggak boleh sembarang kita ngasih pesan negatif ya. Oke. Boleh di next. Nah, oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sabil atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe dari audiens. Yang pertama ini ada tipe internal, timelines yang di dalamnya itu mengandung timelines dan completeness. Dan juga ada eksternal yang di dalamnya ada diversity and confidently. Mungkin bisa di next. Oh, baik. Di sini ada maintain high standard of ethic and etiquette. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan etika dan etiket. Etika adalah bersifat mutlak dan berasal dari hati nurani. Dan sedangkan etiket adalah cara kita berhubungan dengan orang lain di sekitar. Di sini juga terdapat hukum dan regulasi yang berisi tentang ada isi dan ada pengirimnya. Dan yang kedua ada human impact, dampak manusia, yang di dalamnya itu ada legalitas dan kehati-hatian dan kepedulian, kepekaan. Yang ketiga ada emosi. Di dalamnya ada senders atau pemancar dan receivers atau penerima. Nah, kesulitan yang dihadapi ketika mengirimkan dan menerima pesan-pesan negatif mengarahkan pada kecenderungan manusiawi untuk menunda, mengurangi, atau mengubah berita buruk. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak etis. Ketika perusahaan mempunyai informasi negatif yang mempengaruhi kesejahteraan pihak lain, perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mengkomunikasikan informasi itu secara jelas dan lengkap, walaupun dengan melakukannya akan membahayakan karir atau kondisi keuangan terancam gitu.
Karena semakin lama menunggu untuk menyampaikan berita buruk tersebut, maka akan semakin sulit membuat si penerima bereaksi dan merespon. Situasi untuk menyampaikan berita buruk ini akan menguji kemampuan pengendalian diri dan etika bisnis. Seorang karyawan yang mengecewakan, seorang pemasok ketika pasokan suku cadang yang keliru merusak reputasi perusahaan, seorang rekan bisnis yang melanggar perjanjian kontrak. Nah, situasi-situasi seperti itu akan menggoda untuk merespon dengan melakukan serangan personal. Namun, terlepas dari apakah pesan-pesan negatif itu menjengkelkan atau bergaransi penuh dan perlu, pesan-pesan negatif dapat mempunyai dampak yang lama pada kedua belah pihak, orang yang menerimanya dan orang yang mengirimnya. Bisa next. Nah, di sini ada tipe jenis-jenis pesan negatif. Yang pertama ada routine matters atau hal-hal yang rutin. Maksudnya adalah pesan negatif tentang masalah bisnis rutin. Seperti contohnya kenaikan harga. Misalkan ada orang yang bicara kayak gini, kok ini naik ya harganya? Biasanya nggak naik gitu. Tolong dong jangan dinaikin harganya, tetapi dikurangi saja kapasitasnya gitu. Selain kenaikan harga juga biasanya produknya ada yang cacat. Nah, produk cacat harus diperhatikan, jangan sampai produk cacat keluar di konsumen, lalu nanti konsumen memberi penilaian yang jelek gitu terhadap perusahaan, dan itu akan mempengaruhi citra dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada organizational news atau berita organisasi, seperti contohnya pemutusan kerja dan skorsing. Yang ketiga ada employment information atau informasi pekerjaan. Nah, berita negatif tentang orang-orang yang seperti menolak pekerjaan, menolak lamaran kerja, dan hal seperti itu nggak apa-apa kalau memang perusahaan tidak menerima kriteria yang melamar pekerjaan tersebut gitu. Selain itu juga ada juga yang seperti menolak memberi rekomendasi. Misalkan ketika kita bekerja di perusahaan dan kita memutuskan untuk cuti, nanti kalau misal kita mau balik lagi perusahaan tersebut, kita udah gak bisa, soalnya kita udah ngerekomendasi orang lain gitu. Jadi boleh untuk tidak memberi rekomendasi. Boleh next. Selanjutnya ada routine matters. Routine matters ini lebih ke pilihan pendekatan. Yang pertama ada select the approach. Jadi sebuah pilihan pendekatan ini di dalamnya itu seperti contohnya sebuah pesan negatif dengan pendekatan langsung. Nah, kita bukan kita bisa buka dengan pernyataan yang tentang berita buruknya seperti maaf kami tidak bisa mengabulkan permintaan Anda gitu. Gak apa-apa bilang gitu, tapi setidaknya di depan katanya itu ada kata penghalusan seperti kata maaf. Yang lainnya juga, contoh yang lainnya jelas kita harus menjelaskan alasan-alasan dan tambahan informasi gitu. Seperti contohnya program kredit kami mensyaratkan adanya agunan benda tak bergerak yang tidak dipenuhi dalam aplikasi Anda. Seperti itu. Yang kedua ada manage your time atau kelola waktu Anda. Fokus pada permintaan yang paling penting dan biasakan membuat respon standar yang cepat untuk situasi yang kurang penting. Jika masalah ditutup, jangan menyeratkan bahwa itu masih terbuka. Jika jawaban memang tidak, ya katakan saja tidak. Jangan memberi jawaban dengan perasa beri kesempatan saya memikirkan hal itu, dan nanti saya akan hubungi kembali. Itu nggak boleh. Selanjutnya, tawarkan alternatif jika Anda bisa. Jangan menyeratkan bahwa bantuan atau informasi lain mungkin tersedia
jika sesungguhnya itu tidak ada gitu. Jangan menutup pesan negatif dengan kegembiraan tidak tulus, seperti silahkan hubungi kami jika Anda dapat memberikan bantuan tambahan. Padahal perusahaan tidak membutuhkan bantuan tersebut gitu. Boleh next. Yang terakhir ada status transaksi. Ada harapan pelanggan. Kita tuh harus bisa mengubah ekspektasi. Karena dengan menaruh ekspektasi yang lebih tinggi akan mengecewakan pelanggan sendiri. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan oleh pelanggan atau terjadi sebuah masalah, maka perusahaan harus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lari dari pelanggan begitu saja. Nanti akan berdampak pada penilaian citra buruk perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada perbaiki hubungan. Setelah kita menyelesaikan masalah dari pelanggan kita, maka minta maaflah dari semua kesalahan yang telah terjadi dan perbaiki hubungan perusahaan dengan konsumen atau pelanggan. Boleh next. Mungkin pemaparan dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Linda atas penyampaian materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yudito Ukisinaga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Selanjutnya ada materi Claims and Adjustment, yang artinya klaim dan permintaan penyesuaian. Pelanggan yang mengajukan klaim atau meminta penyesuaian cenderung emosionalnya tinggi. Jadi, pendekatan tidak langsung biasanya merupakan pilihan yang lebih baik jika ingin perlu menolak permintaan semacam itu. Tugas rumitnya adalah menghindari menerima tanggung jawab atas situasi yang tidak menguntungkan. Namun, menghindarinya jangan sampai menyalahkan atau menuduh pelanggan. Selanjutnya, things to employ. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kesopanan dan kebijaksanaan, lalu pendekatan tidak langsung, sikap positif kita, dan juga memahami dan menghormati pelanggan. Lalu ada hal-hal yang harus dihindari. Things to avoid. Yang pertama, menerima kesalahan, menuduh, memfitnah customer, dan juga menggunakan bahasa yang negatif. Tunjukkan bahwa kita memahami dan telah mempertimbangkan keluhan dengan cermat. Lalu, jelaskan secara rasional mengapa kita menolak permintaan tersebut. Tutup dengan nada yang hormat dan berorientasi pada tindakan, dan juga pastikan untuk merespon dengan cepat. Boleh pindah ke slide selanjutnya. Lalu, ada negatif organisasional news. Yang pertama, ada match the approach to the situation. Cocokkan pendekatan dengan situasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang berita organisasi negatif. Misalnya, sebagai manajer atau pemilik bisnis, terkadang perlu mengeluarkan pengumuman negatif mengenai beberapa aspek produk, layanan, atau operasi. Tidak seperti pengumuman negatif rutinnya, pesan-pesan ini melibatkan perubahan signifikan yang berdampak negatif, seperti kehilangan kontrak besar atau membatalkan produk populer. Pengumuman pengurangan tenaga kerja, pembatalan proyek, dan komunikasi krisis. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika mengumumkan berita organisasi negatif sebagai berikut. Yang pertama ada match the approach to the situation. Cocokkan pendekatan dengan situasi. Misalnya, dalam keadaan darurat seperti gangguan produk, langsung saja ke intinya dan pastikan semua pihak yang terkena dampak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Lalu ada consider unique needs of group, yang artinya pertimbangkan kebutuhan kelompok. Contohnya, ketika perusahaan tutup, karyawan perlu waktu untuk mencari pekerjaan yang baru. Pelanggan juga mungkin perlu mencari pemasok yang baru, dan pemimpin mungkin memerlukan persiapan untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan.
Lalu ada give each group time to respond. Beri setiap kelompok waktu untuk merespon. Jika memungkinkan, beri diri kita waktu yang cukup untuk merencanakan dan mengelola respon. Yakinkan diri kita siap dengan jawaban atas pertanyaan yang potensial. Lalu ada plan a sequence of announcement. Rencanakan urutan pengumuman. Jikalau bisa, pengumuman yang akan disampaikan mudah diakses dan setransparan mungkin. Boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada plan for and manage a response. Rencanakan dan kelola respon. Setelah kita menilai pesan negatif, segera buat tanggapan yang sesuai berdasarkan rencana hubungan masyarakat secara keseluruhan. Stay positive but be realistic. Tetap positif tetapi realistis. Menanggapi secara positif rumor dan informatif negatif di media sosial membutuhkan keterlibatan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Contohnya, jika kita memberhentikan 10.000 orang, ini adalah peristiwa traumatis yang dapat mempengaruhi karyawan, keluarga mereka, dan komunitas mereka selama bertahun-tahun. Yang terbaik yang kita dapat lakukan adalah berterima kasih kepada orang-orang atas dukungan mereka di masa lalu dan berharap agar mereka sukses di masa depan. Lalu ada minimize the element of surprise. Minimalkan elemen kejutan. Berikan grup yang terkena dampak atas pemecatan tersebut waktu yang agar kita dapat menyiapkan waktu dan persiapan atas konsekuensi yang terjadi. Lalu ada seek expert advice if you are not sure. Carilah saran ahli jika Anda tidak yakin. Jangan melakukannya sendiri, mintalah bantuan hukum dan bantuan lain jika kita tidak yakin bagaimana dapat menangani pengumuman negatif yang signifikan. Boleh ke slide selanjutnya. Lalu ada krisis communication. Komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Strategi dan taktik komunikasi yang digunakan organisasi tersebut yaitu dengan cara memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. Define operational procedure. Rencana komunikasi krisis, tentukan prosedur operasional, lalu tentukan garis besar tugas dan tanggung jawab. Di antaranya ada berbicara untuk perusahaan, menghubungi eksekutif kunci, dan mengidentifikasi outlet media. Merespons semua pertanyaan dan permintaan media berdasarkan petunjuk yang sudah ada, pastikan untuk menanggapi pertanyaan media. Tetapi jika Anda tidak tahu jawabannya, tidak perlu dipaksakan untuk dijawab. Berjanjilah untuk segera kembali dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yudito atas penyampaian materinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dede Rahma Alivia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu materi selanjutnya ada recommendation letter atau surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini adalah sebuah dokumen yang merekomendasikan seorang karyawan, kolega, atau rekan kerja. Nah, ketika dikeluarkan untuk kepentingan pekerja, surat ini dapat membantu panitia penerima untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang pelamar tersebut. Nah, surat ini adalah alat yang sangat efektif untuk menampilkan informasi yang sangat positif tentang pelamar dari mata supervisor, mentor, atasan, ataupun pembimbing mereka. Nah, untuk dalam surat rekomendasi ini ada dua jenis, yaitu request by business, artinya diminta langsung untuk keperluan bisnis dengan secara langsung oleh seorang pelamar, dan penulis surat tersebut dapat menyatakan
suatu fakta yang konkret tentang informasi pelamar tersebut. Nah, lalu yang kedua ada request by individu atau diminta oleh individu secara langsung untuk keperluan praktek diplomasi dan surat dan penulis surat harus mengenali perasaan pemohon tersebut. Nah, untuk menyampaikan penolakan surat rekomendasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya yang pertama, menyatakan secara tersirat bahwa kebijakan perusahaan melarang untuk mengeluarkan tambahan informasi, tetapi tetap menyampaikan informasi apa yang tersedia. Lalu yang terakhir, harus diakhiri dengan sebuah catatan yang positif. Nah, untuk menyampaikan surat tersebut, seorang atasan dapat melakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dapat menggunakan pendekatan secara tidak langsung, karena pihak lain barangkali mengharapkan respon yang positif dari seorang atasan. Lalu yang kedua, mengumumkan bahwa penulis tidak dapat memenuhi permintaan tanpa secara eksplisit menyalahkan pada sebuah kebijakan. Nah, lalu selanjutnya menawarkan untuk memenuhi sebanyak mungkin sebuah permintaan, kemudian menawarkan usulan alternatif yang mungkin membahas kebutuhan pemohon tersebut. Lalu yang terakhir yaitu diakhiri dengan sebuah catatan positif. Surat tersebut dengan tangkas dan bijaksana menghindari dari sebuah menyakiti perasaan pembaca, karena surat tersebut berisi komentar positif tentang aktivitas terakhir dari pembaca tersebut, menyiratkan sebuah penolakan, menyarankan sebuah alternatif, dan menggunakan penutup yang sopan. Lalu boleh next slide. Lalu selanjutnya ada employment application atau aplikasi ketenagakerjaan. Nah, ketika akan menyampaikan berita buruk kepada seorang pelamar kerja, ada 3 panduan untuk melakukannya, yaitu antara lain yang pertama dengan buka dengan pendekatan secara langsung. Nah, para pelamar kerja tahu bahwa mereka tidak akan memperoleh banyak posisi yang mereka inginkan. Jadi berita negatif bukanlah sesuatu berita yang mengejutkan untuk mereka. Nah, selanjutnya yang kedua, menyatakan dengan jelas alasan pelamar tersebut tidak dipilih. Nah, seorang atasan membuat penolakan dengan bentuk penolakan yang kurang bersifat pribadi dengan menyatakan bahwa atasan memperkerjakan seseorang yang mempunyai lebih banyak pengalaman atau kualifikasinya sesuai dengan persyaratan untuk posisi kerja tersebut. Lalu yang terakhir dengan menyarankan alternatif. Nah, jika pelamar tersebut adalah orang yang berkualitas, lalu atasan bisa menyebutkan pembukaan lowongan lain di perusahaan yang ia naungi lainnya ataupun di perusahaan yang lain. Lalu boleh next slide. Nah, yang terakhir yaitu performance review atau memberikan penilaian kinerja yang negatif. Nah, penilaian atau ulasan kinerja ini adalah suatu evaluasi oleh seorang manajer untuk seorang karyawan atau bawahan dan mungkin bersifat formal ataupun bisa informal. Nah, kegiatan ini dibutuhkan beberapa kemampuan komunikasi lain seperti rentangnya harus luas dalam hal keahlian dan strategi sebagaimana dibutuhkan untuk menilai kinerja seorang karyawan. Nah, seorang karyawan tersebut dengan tujuan utama dari penilaian ini adalah memperbaiki kinerja karyawan dengan yang pertama menekankan dan menjelaskan syarat pekerjaan tersebut, lalu yang kedua memberikan umpan balik pada karyawan tentang usaha mereka dalam memenuhi syarat tersebut, lalu yang terakhir mampu memberikan panduan usaha yang continue dengan mengembangkan sebuah rencana tindakan yang termasuk di dalamnya balas jasa dan peluang-peluang. Nah, selain memperbaiki kinerja karyawan, penilaian kinerja ini membantu perusahaan untuk mengatur standar organisasi dan mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi tersebut. Nah, penilaian kinerja yang positif ataupun yang negatif mempunyai beberapa karakteristik yang sama dengan nada penilaian yang objektif dan mempunyai beberapa karakteristik yang tidak memahami dan fokus penilaian adalah untuk pemecahan problem.
ataupun pemecahan masalah. Nah, selain itu, untuk meningkatkan sebuah objektivitas, makin banyak organisasi memberi umpan balik pada seorang karyawan dari berbagai macam sumber. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya itu ada negative performance reviews atau review dari performa yang negatif. Jadi ketika ada sebuah masalah, maka seorang manajer harus mau nggak mau harus mengulas masalah tersebut gitu. Nah, ketika mengulas masalah tersebut, seorang manajer harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu confront the problem atau hadapi problem itu dengan segera. Nah, ketika muncul sebuah masalah, mau nggak mau seorang manajer harus harus mengambil sikap atau harus mengambil tindakan berupa menegur karyawan yang melakukan kesalahan tersebut. Karena kalau misalkan si manajer ini menghindar dari menilai kesalahan karyawan tadi, itu nantinya hanya akan membuat hal tersebut makin buruk. Lebih-lebih lagi, bila seorang manajer tidak mendokumentasikan atau tidak menegur masalah-masalah yang terjadi, maka ia akan kesulitan gitu untuk memberhentikan karyawan tersebut di kemudian hari bila situasi itu tiba. Yang kedua ada plan and message atau rencanakan pesan. Jadi seorang manajer ketika mengulas karyawannya itu tidak boleh asal mengulas aja gitu. Jadi harus terstruktur, harus dipikirkan, harus sistematis. Contohnya di sini, misalkan si manajer tadi itu membuat pesan yang menunjukkan keprihatinannya dengan jelas gitu, kayak dia tuh kayak prihatin dengan sikap dan kesalahan dari si karyawan tadi. Dan si manajer ini juga harus memberikan masukan contoh-contoh tindakan spesifik karyawan yang bersangkutan. Lalu ia juga harus memikirkan apakah ada kemungkinan penilaian yang dibuatnya tadi itu penilaian yang bias atau keliru. Dan dia juga harus meminta masukan dari pihak-pihak yang lain gitu. Jadi nggak asal ambil keputusan sendiri, dia juga harus menilai beberapa hal dengan meminta masukan dari pihak-pihak yang lain, misalkan dari temannya, dari atasan yang lain, atau dari rekan kerjanya dan lain sebagainya gitu. Nah, bukti-bukti tadi itu dikumpulkan dan diverifikasikan semua fakta yang relevan, baik itu merupakan kekuatan atau kelemahan. Yang ketiga ada deliver message in private, yang artinya sampaikan pesan tersebut secara pribadi. Nah, pastikan untuk menyampaikan masalah kinerja secara pribadi, baik pesan disampaikan dalam bentuk tertulis atau secara tatap muka langsung. Jangan mengirimkan penilaian kerja melalui email atau fax mail. Bila seorang manajer melakukan penilaian kinerja terhadap seorang karyawan secara langsung dengan bertatap muka, maka lakukanlah penilaian tersebut dalam rapat yang diatur khusus dengan cepat untuk tujuan tersebut. Dan harus ada pertimbangan melakukan pertemuan tersebut di ruang rapat, ruang kerja karyawan yang bersangkutan, atau di area lain yang netral. Jadi biasanya pesan yang disampaikan secara langsung itu lebih kena gitu, lebih masuk kepada karyawan dibandingkan kita mengirimnya lewat email gitu. Jadi kita lebih baik melakukan secara verbal gitu. Jadi langsung ngomong dengan karyawannya, menegurnya atau memberikan masukan-masukan baik negatif maupun positif. Yang keempat ada focus on the problem atau fokus pada masalah. Jadi ketika memberikan ulasan, si manajer ini tidak boleh mendahulukan perasaan pribadinya. Walaupun misalkan kayak manajer ini sebelumnya tuh ada masalah gitu dengan karyawan itu. Tapi seorang manajer harus bersikap profesional gitu. Jadi dia nggak boleh mendahulukan perasaannya. Dia harus bersikap profesional dengan menilai sesuai prosedur perusahaan yang ada. Gitu. Jadi menilai karyawan tanpa menyerang karyawan secara personal. Gitu. Nah, dia juga harus membandingkan kinerja karyawan tersebut dengan apa yang diharapkan dari si manajer tadi, dikaitkan dengan tujuan perusahaan atau dengan persyaratan kerja yang dibutuhkan.
bukan dengan cara membandingkan ia dengan karyawan lainnya. Biasanya kalau hal itu dilakukan, maka si karyawan tadi merasa kayak si manajer ini lebih apa namanya? Kayak pilih kasih gitu loh. Kayak ya kenapa saya harus dibandingkan dengan dia gitu kan. Nah, dia juga harus mengidentifikasi konsekuensi dari kinerja buruk yang terus-menerus dan tunjukkan bahwa si karyawan tadi itu mempunyai komitmen untuk membantu memecahkan problem tersebut. Dan terakhir ada ask for employee commitment, atau minta karyawan tersebut untuk memberikan komitmennya. Seorang manajer harus membantu karyawan memahami bahwa merencanakan dan membuat perbaikan merupakan tanggung jawab karyawan itu sendiri. Namun, selesaikan keputusan bersama-sama sehingga seorang manajer dapat memastikan setiap tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang mampu dicapai. Atur schedule untuk perbaikan kinerja karyawan dan menindaklanjuti dengan evaluasi dari perbaikan itu. Jadi selain memberikan ulasan, si manajer itu juga harus minta komitmen gitu, komitmen dari karyawan yang membuat kesalahan itu. Misalkan komitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang gitu, agar karyawan itu sadar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Bisa di next. Selanjutnya ada termination letters atau surat PHK atau bisa dibilang mengakhiri hubungan kerja. Nah, ketika menulis surat pemutusan hubungan kerja atau PHK itu, seorang manajer harus mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, memberikan alasan atau present reasons for this action. Jadi memberikan alasan yang mendasari tindakannya gitu. Jadi seorang manajer ketika melakukan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja seorang karyawan, ia juga harus memberikan alasan yang kuat gitu. Jadi alasannya itu nggak mengada-ngada gitu. Mungkin kayak tadi misalkan kayak saya kesal sama dia, maka saya PHK aja gitu. Jadi perlu juga ditinjau kembali apa aja alasannya, kenapa si karyawan ini bisa dikeluarkan dan lain sebagainya. Yang kedua, avoid statement that could lead to a wrongful termination lawsuit. Artinya itu hindari pernyataan yang mungkin mengekspos perusahaan dan berakhir dengan tuntutan hukum yang keliru. Jadi berikanlah pernyataan-pernyataan yang wajar saja, yang faktual, yang sesuai fakta, agar tidak dituntut gitu atau tidak beralih ke jalur hukum. Yang terakhir ada leave situation between terminated employee and firm as favorable as possible. Yang ketiga itu jaga agar hubungan antar karyawan yang diberhentikan tadi dengan perusahaan agar tetap lebih baik, agar tetap terjaga baik. Nah, untuk alasan hukum dan pribadi, ungkapkan justifikasi spesifik mengapa meminta karyawan yang bersangkutan itu untuk berhenti. Bila karyawan tersebut bekerja di bawah kontrak, seorang pengacara perusahaan dapat menyarankan pada seorang manajer apakah kinerja karyawan yang diberhentikan itu dapat dijadikan sebagai landasan legal untuk pemberhentian karyawan tersebut. Nah, pastikan juga semua alasan yang tadi dibuat itu merupakan alasan yang akurat dan dapat diversifikasi. Nah, pastikan karyawan yang berhenti tersebut itu berhenti dengan perasaan yang positif gitu, sejauh situasi yang memungkinkan. Baik, di sini saya dapat ambil kesimpulan yaitu dari yang telah kami sampaikan, sebuah berita buruk itu tidak harus disampaikan dengan cara yang buruk, walaupun itu merupakan hal yang negatif, namun harus disampaikan dengan baik agar mengurangi dampak dari berita negatif itu sendiri. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.